Hai semuanya, welcome to Joykit Online Service. Welcome untuk kalian yang baru atau yang sudah lama mengikuti online kami. Welcome yang ada di Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, seperti biasa-biasanya kita mau ngapain ini? Yel-yel. Oke, kita mau yel-yel ya. Oke, yuk kita sama-sama mau yel-yel. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yay. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama and let's worship together. Woo! Tepuk tangan bersama. Sing.
lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Kau aja yang katakan kita sama-sama. Mujizat masih terjadi. Amin. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Hatiku Kami mau selalu bersyukur padamu Yesus. bersyukur. Thank you Jesus. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Ku enjoy sama-sama. Engkau lebih tahu Setiap keperluan kami Tuhan. Dan semua harapan kami. Hanya Kau yang tahu Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Ku enjoy katakan kita sama-sama sing. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Ini hati kami Yesus. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Padamu Yesus, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, join kita sama-sama katakan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai buka suara kita. Say thank you Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His faithfulness for us. Oh, thank you Lord. Thank you for your Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, join berikan sorak-sorai kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita. Oh, we praise your name, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Engkau berkarya atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Join siap sama-sama kita katakan. Amin. Nah, hari ini kita mau main games. Apa games kita hari ini? Kita mau main balon. Siapa yang suka balon di sini? Nah, tapi hari ini ya Miss-nya ini punya 4 orang teman. Nah, 4 orang teman ini Miss-nya mau bagi 2 tim berarti ya. Nah, masing-masing tim tugasnya adalah banyak-banyakan meletuskan balon ini menggunakan kaki.
Oke. Menggunakan apa? Kaki. Banyak-banyakan ya. Siap ya. Timnya adalah Miss Feli dan Miss Ingrid, satu tim. Miss Susi dan Miss Evi, satu tim. Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo. Ya, siapa yang sudah 3? Miss Susi berapa? 2. Oke ya. Ini kemana-mana anggotanya ya. Siapa yang timnya menang, timnya dari Miss siapa? Aku 2. Oh, 3. Oke, 2. Oke, kita berikan tepuk tangan buat tim Miss Susi dan Miss Evi. Yeay, kalian bisa lakukan ini di rumah untuk bersenang-senang. Oke. Halo semuanya. Hai, nah kita mau masuk ke bagian yang paling istimewa ya. Itulah firman Tuhan. Nah, siapa di sini, ini misalnya punya pertanyaan dulu nih. Siapa di sini yang suka throwing stuff ya, lempar-lempar barang. Nih, gitu ya mungkin ya. Entah lagi mainan, lagi bercanda, atau mungkin biasanya kita lagi jengkel atau marah ya. Apalagi untuk anak-anak yang berusia di tertentu kayak mungkin 2-3 tahun ya, baby-baby itu they like to throw stuff, to throw things ya. Entah ke temennya, mungkin entah ke saudaranya, atau bahkan mungkin juga ke parents atau mungkin asisten rumah tangga yang misalnya menjaga mereka. Nah, kita semua tahu ya, throwing things itu nggak baik ya kan. Lempar-lempar barang itu nggak bener ya kan, nggak sopan, terus juga it can hurt someone ya. Misalnya mungkin barangnya ini kan kecil ya, kalau seandainya ini sesuatu yang big atau yang lebih berat, kalau kita lemparkan ke orang lain, ke teman kita, itu pasti mungkin bisa melukai mereka gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa kegiatan melempar yang bagus ya, yang sehat ya. Misalnya nih, oke, I have this. Nah, ini dia kan, ini apa? Yes, ini adalah bola basket ya, yang biasa juga bisa kita lempar ya kan. Kita lempar entah ke lempar untuk dimasukkan ke dalam ring, juga ketika kita bermain basket kita harus istilahnya ya sedikit melempar lalu dipukul-pukul, plus juga ketika kita mau pass ke teman kita ya, ke tim kita juga akan melemparkan bola ini. Nah, itu adalah salah satu kegiatan lempar-melempar yang sehat. Nah, ada juga yang disebut dengan lempar lembing ya. Kalau kita pernah tahu ya, lempar lembing itu dia punya sesuatu alat yang panjang ya, seperti stick panjang sekali, lalu ketika lari harus dilemparkan ke sebuah sasaran tertentu. Nah, itu juga adalah salah satu kegiatan lempar-melempar yang sehat, yang maksudnya nggak kayak tadi ya kalau kita lempar-lempar barang gitu ya. Nah, tapi ternyata ini yang seru di sini ya. Tuhan kita itu juga suka lempar-lempar. Gitu ya. Apa itu gitu ya. Tuhan juga suka melemparkan sesuatu, tapi this only the one thing yang Tuhan lemparkan. Oke, so sebelum kita mau tahu jawabannya, kita mau dengarkan dulu cerita firman Tuhan kita hari ini. Nah, di suatu ketika ya, ada Tuhan ini sedang lagi berjalan seperti dia lagi keliling-keliling kota. Nah, Tuhan tuh berdiri di sebuah tempat dan Tuhan tuh menceritakan sebuah cerita ya. Ada satu orang bapak atau ayah yang punya 2 orang anak. Berapa anaknya? Yes, 2 ya. 2 anak-anaknya ini laki-laki ya, yang sulung dan yang bungsu. Apa itu sulung? Sulung is the oldest and bungsu is the youngest gitu ya. Jadi anak cuma 2, sulung dan bungsu. Nah, bapak ini adalah bapak yang kaya raya ya, dia punya banyak tanah, mungkin banyak harta. Lalu suatu ketika anak yang bungsu, berarti yang apa ini? Yes, yang kecil, dia minta sama bapaknya, "Bapak, aku minta dong harta bagian warisanku," gitu ya. Jadi warisan yang jadi milikku, aku minta sekarang ini ya. Kenapa? Ya, soalnya dia mau pergi jalan-jalan, dia mau having fun, dia mau pokoknya bebas gitu ya pokoknya. Dan dia butuh uang kan, jadi dia minta sama bapaknya. Lalu bapak ini dia berpikir-pikir, akhirnya sama bapaknya dikasih juga gitu ya. Jadi harta warisan
warisan yang jadi bagian anak bungsu ini dikasihkan kepada si anak bungsu. Nah singkat cerita, ketika anak bungsu ini mendapatkan semua harta kekayaannya yang jadi bagiannya dia jual, lalu dia jadikan itu sebagai ya uang tentunya, lalu dia pergi ke sebuah negeri yang jauh. Di sana dia berfoya-foya. Apa itu foya-foya? Dia having fun, dia habiskan uangnya, dia makan dengan teman-temannya, dia party, mungkin dia beli begitu banyak barang mewah, dia pokoknya dia habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, dan dia pokoknya happy sekali dengan teman-temannya dia itu. Nah ternyata dia nggak menduga di suatu momen ada momen yang disebut dengan momen kelaparan, yaitu apa? Ketika semua harta yang dia miliki habis, dan juga belum lagi di negara itu terjadi sebuah bencana. Nah akhirnya dia kehabisan semua uangnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia sangat bingung ya. Kalau kita yang biasanya punya uang banyak, kita nggak punya uang, kita pasti bingung mau ngapain ya kan. Apalagi yang dia ini adalah orang yang tidak suka bekerja, karena dia suka jalan-jalan, having fun, foya-foya. Lalu dia bingung, akhirnya dia melihat, ya sudah deh, dia bekerja di sebuah peternakan babi, babi ngok gitu ya. Bayangkan betapa baunya dan kotornya babi itu, dan dia bekerja di sana, plus dia tidak dikasih makan. Karena apa? Pada waktu itu benar-benar musim yang sangat kering. Nah, apa yang dilakukan sama anak ini? Tentunya dia lapar dong, anak bungsu ya, sudah bekerja, tapi dia nggak dapat makan. Akhirnya apa yang dia makan? Dia bahkan memakan makanan babi. Jadi dia begitu menderita ya, begitu susah, begitu sedih, sampai akhirnya suatu titik dia jadi inget, waduh, kalau seandainya di rumah bapakku ya, pelayan-pelayan itu aja bisa makan lebih mewah, bahkan lebih istimewa dari makananku sekarang ini. Bahkan mereka itu nggak semenderita ini, mereka bisa dapat tempat tidur yang bagus, mereka juga pasti bisa pakai pakaian yang layak. Aduh, aku di sini, aku begitu menderita, bajuku sudah sangat nggak karu-karuan, bauku sudah nggak, istilahnya basin banget gitu ya. Dan belum lagi aku harus makan makanannya babi. Aduh, akhirnya dia berpikir, sudah aku tak pulang saja. Jadi dia mau pulang, tapi dia bilang, nanti kalau aku pulang, aku nggak perlu jadi anaknya bapakku. Aku jadi pelayannya aja, udah cukup istimewa gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya ya. Jadi dia mungkin entah jalan beberapa waktu, lalu dia kembali ke rumahnya. Bapaknya yang di rumah ini sedih ya, anaknya ini kok nggak pulang-pulang, anaknya ini kemana gitu ya. Dan si sulung tetap seperti biasanya ya, dia bekerja, dia nggak, ya pokoknya dia setengahnya nggak begitu peduli. Nah suatu ketika bapaknya itu lihat dari jauh ya, ada seseorang yang pakai baju jelek, compang-camping, kayak modelnya nggak rapi sekali, tapi dia lihat itu sepertinya anakku gitu ya. Dia mengenali wajah anaknya ini. Lalu apa yang dilakukan bapaknya ini ya? Anaknya itu belum dekat, masih jauh. Dia udah lihat, dan bapaknya ini dia lari sekencang mungkin, dia kejar anaknya, dia peluk anaknya yang mungkin baunya kayak bahkan lebih buruk daripada babi karena udah nggak mandi beberapa hari pastinya kan. Dan dia itu tidur sama babi, makan makanan yang babi, jadi baunya udah nggak karu-karuan. Ya, dan dia peluk anaknya, lalu dia panggil orang-orangnya, ayo sini gitu ya, cepet sini. Lalu anaknya ini yang bungsu dia bilang, aduh bapak maafkan aku ini udah sangat bersalah ya kepada bapak, pokoknya salah sekali, pokoknya aku ini melakukan begitu banyak istilahnya kejahatan yang nggak bisa dimaafkan. Udah aku nggak usah kamu terima sebagai anakmu, aku jadikan pelayanmu saja. Tapi bapaknya bilang apa? Ayo sini, pelayan dipanggil, berikan dia jubah yang terbaik. Lalu apa? Kita mau adakan pesta yang begitu mewah ya, big feast. Jadi bukan cuma pesta biasa, tapi perjamuan besar-besaran. Kita undang semua orang untuk kasih tahu orang-orang ini, anakku yang hilang ini sudah kembali. Ya kita potong lembu yang terbaik, pokoknya semua binatang-binatang yang terbaik kita potong, kita makan luar biasa hari itu. Nah, akhirnya anak bungsu ini dia masuk ke rumahnya ya, mungkin dia mandi dulu kali gitu, dia potong, karena kan udah gak karuan, dari potong, mungkin rambutnya dirapikan, lalu dia cuci badannya dan dia ganti pakaiannya dengan pakaian yang terbaik, plus sama bapak juga dikasih cincin. Jadi nggak cuman baju ya, tapi sama bapaknya dikasih perhiasan sebagai tanda ini anakku gitu ya. Nah, lalu setelah dia melakukan itu semua ya, dia berpesta. Apa yang terjadi? Anak sulung pulang ya kan, anak sulung kan habis bekerja. Anak sulung ini anak yang rajin, anak yang taat ya, anak yang selalu baik ya, dia melakukan semua perintah bapaknya. Lalu dia masuk pulang, dia dengar, aduh ada suara apa ini ya, kok hingar-bingar, tumben-tumbenan nih bapakku pesta. Karena selama ini bapaknya sedih kan, anaknya nggak ada yang kecil. Lalu dia panggil pelayannya, sini kamu. Ada apa ini di rumah? Kenapa kok begitu meriah?
Terus pelayannya bilang, itu loh Tuan, aduh Bapak happy sekali. Kenapa? Adik Tuan tuh yang kemarin pergi, itu sekarang udah kembali gitu ya. Nah, apa yang terjadi sama si sulung ini? Dia begitu marah ya, dia dengar adiknya kembali dia sudah nggak suka. Lalu dia lihat begitu pesta, begitu mewah, dan pelayan juga bilang selain itu Tuan ya, Bapak juga menyuruh untuk menyembelih anak sapi yang gemuk. Karena apa? Anaknya ini udah kembali dengan keadaan selamat. Jadi si anak sulung ini dia udah begitu marah, dia semakin marah ketika dengar bapaknya itu bukan cuma memestakan adiknya, tapi apa? Dia juga menyembelihkan anak lembu yang sangat gemuk. Lalu bapaknya ini keluar ya, bapaknya tahu ya anaknya yang sulung pulang. Lalu bapaknya keluar, dia bilang ayo masuk gitu, kenapa kamu kok di luar? Lalu si anak sulung bilang gini, Bapak ini gimana? Aku ini udah bertahun-tahun ya kerja sama Bapak mati-matian. Aku ini selalu nurut, gak pernah bantah. Apapun yang Bapak perintahkan aku lakukan. Dan bahkan bukan cuma dengan lebih-lebih lagi ya dari perintah Bapaknya. Dan apa yang Bapak kasih kepada aku? Kambing aja, jadi istilahnya kalau lembu kan lebih gede ya, kambing lebih kecil. Kambing aja gak pernah loh Bapak suruh potongkan untuk aku pesta sama teman-temanku. Lihat ini gitu ya, sambil marah. Anak Bapak yang istilahnya kalau dia bilang itu jahat, durhaka, yang nakal, yang nggak taat, itu datang pulang habis-habisin uangnya Bapak. Sekarang Bapak bikin pesta besar-besaran gitu ya. Lalu bapaknya bilang gini, kamu itu selalu ada sama-sama aku ya. Semua milikku ini adalah milikmu. Nah, sedangkan kenapa kok kita harus happy hari ini? Karena ini loh, adikmu yang udah mati, dia hidup lagi. Dia yang hilang sekarang udah ditemukan kembali. Nah, itu sama kayak Tuhan kita ya. Kalau tadi kita mau tahu jawabannya, apa yang Tuhan suka lemparkan ya, what God like to throw, itu adalah dosa kita ya. Kayak kalau kalian boleh ingat ketika kita mungkin ngelemparin sesuatu ya, jangan lempar ke teman, tapi ya kita mungkin melemparkan mungkin kertas atau tisu ke dalam tong sampah, itu juga seperti kita melempar ya kan. Kita bisa ingat juga bahwa dosa kita ini dilemparkan sama Tuhan, dibuang jauh-jauh, bukan cuma dilempar kecil gini, tapi Tuhan benar-benar melemparkan begitu jauh sampai ke dalam lautan. Ya, kok bisa sih Miss? Apa buktinya? Coba kita baca ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini bunyinya gini, dosa-dosa kami ya, dosa-dosa kita akan kau pijak-pijak, ya, kau itu Tuhan, kau injak-injak dan kau lemparkan ke dasar laut. Ya, jadi Tuhan itu nggak cuman kayak istilahnya cemplungin koin di kolam, tapi Tuhan bener-bener buang koin itu ke dalam dasar laut. Kalau kalian pernah ke laut, atau mungkin nggak usah ke laut deh, ke kolam renang ya, swimming pool yang very deep, yang mungkin dalamnya more than 3 meters ya, yang lebih dalam daripada 3 meter. Kalau kita berdiri di pinggirnya kolam, kita akan lihat air kolam itu sangat gelap. Ya, lebih gelap daripada yang 1 meter tentunya, atau yang 1,5 meter. Kita lihat mungkin kalau kita lempar koin atau sesuatu ke dalam kolam itu yang tenggelam, akan susah buat kita untuk ngelihat dari pinggir untuk ngelihat ke dalam. Padahal itu cuma 3 atau 4 meter dalamnya. Bayangkan lautan ya, lautan itu beribu-ribu, bahkan bukan cuma beratus, beribu-ribu meter dalamnya. Dan Tuhan itu melemparkan dosa kita yang dalamnya itu beribu-ribu meter ke dalam lautan. Jadi untuk kita cari, kalau seandainya kita naik kapal gitu, kita kehilangan barang kita di dasar laut, bisa kita ambil nggak? Itu sangat susah dan mustahil ya. Mustahil banget untuk kita bisa cari barang kita yang jatuh itu. Sama kayak dosa kita dibuang sama Tuhan ke dasar lautan, untuk dicari itu udah nggak ada ya, jadi dianggap hilang sama Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan itu sangat begitu mengasihi kita ya, sampai dia itu membuang dosa kita dan melupakan dosa kita. Nah, sekarang tugas kita apa gitu ya? Jangan-jangan kalau udah berarti sip dong gitu ya, kita tinggal berdosa ya, kita ngelakuin banyak hal yang jahat, ntar toh sama Tuhan dibuang gitu ya. Tapi bukan gitu juga gitu ya. Ketika kita tahu ya Tuhan itu menyayangi kita, dan bahkan dia itu nggak cuman itu toh, dia itu melupakan dosa-dosa kita, membuang, itu berarti artinya apa? Sudah nggak dianggap lagi ya kan. Kayak kita buang sampah,
kita sudah nggak mau lagi gitu kan. Begitu juga dengan Tuhan, ketika Tuhan buang dosa kita, Tuhan nggak mau sama dosa kita. Tapi ini yang harus kita lakukan. Kita harus apa? Berusaha ya, dan terus berdoa supaya apa? Kita ini nggak jadi orang yang terus-terus melakukan dosa. Nggak gampang kasih, I know gitu ya, nggak gampang. Tapi kalau kita ingat ketika Tuhan itu menyayangi kita dan Dia itu membuang dosa-dosa kita, kita juga ingat bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang buruk, kita jadi ingat gitu ya, kita jadi aware ada Tuhan yang memperhatikan kita. Jangan kita pokoknya kita berbuat semaunya kita. Karena apa? Toh sama Tuhan dibuang dosanya. Bukan, tapi justru ketika kita tahu dosa kita itu dibuang, kita mau sama-sama perhatian. Kalau kita mau berusaha untuk apa? Nggak mau melakukan hal yang buruk, nggak dengan sengaja gitu ya. Oh, justru waktu ulangannya nggak bisa. Kita berusaha matanya gede-gedein supaya ngintip temennya. Atau justru dengan sengaja ya kita pukul teman kita yang sedang nggak ngapa-ngapain. Tapi kita mau berusaha untuk menghindari hal-hal buruk yang ingin kita lakukan gitu ya. Mungkin kita masih berpikir aja itu sudah jadi dosa, tapi kita mau sama-sama belajar ya hari ini. Kita tahu God throws away our sins ya. Jadi ketika Tuhan membuang dosa kita, kita juga harus tahu bahwa bagian kita adalah apa? Kita mau berusaha sama-sama ya untuk terus berdoa dan meminta tolong sama Tuhan supaya apa? Kita nggak jadi orang yang berbuat semaunya sendiri ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan God throws away our sins. Oke, super kebenaran kita hari ini adalah God throw away our sins. Oke, kita mau ulangi. God throw away our sins. Ayat penuntunnya di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Luke 15 verse 11 until 32. Dan ayat hafalan kita ada di Mika 7 ayat 19b. Dosa-dosa kami akan kau pijak-pijak dan kau lemparkan ke dasar laut. Mika 7 verse 19b. You will trample our sin under your feet and throw them into the depths of the ocean. Oke, kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu atas setiap dosa pelanggaran kami. Tuhan sudah membuangnya jauh-jauh. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, Joy Kids Online hari ini sudah selesai. Kita mau like, komen, dan subscribe, dan mau bagikan link ini kepada teman-teman kita. Oke, see you next week, bye.